Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Helial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengolah database siswa berupa kelas-kelas menggunakan formula Google Sheet dan rentang bernama. Jadi ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya ataupun untuk mempermudah lagi, menyempurnakan lagi dari tutorial sebelumnya tentang mengolah database siswa menggunakan formula Google Sheet. Di sini saya akan menggunakan rentang bernama untuk menampilkan data nama siswa per kelas ya, yang kita pilih menggunakan validasi data ya. Ini bisa kita gunakan, manfaatkan untuk berbagai keperluan administrasi, baik itu di sekolah maupun di selain sekolah, untuk memanggil database siswa ya dalam sebuah format daftar ya, ataupun untuk laporan ya. Biasanya kalau di sekolah kita akan selalu membuatkan daftar nilai, daftar hadir, daftar peserta ujian, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara ini menggunakan Google Sheet secara online bisa berkolaborasi, bisa dimanfaatkan nanti dibuatkan template ya yang resmi biar seragam atau sama. Dan ini mudah dilakukan ya. Ini saya buat lebih mudah dari sebelumnya untuk menyampaikan per kelas ini. Jadi kelebihannya itu ya hanya menggunakan satu rumus saja, otomatis nama siswa per kelas sudah muncul ya. Baik, lanjut kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah masuk ke sebuah sheet menampilkan berkelas. Jadi ini misalnya data penilaian akhir tahun PAT yang kita laksanakan. Kita ingin memanggil nama-nama sesuai kelas yang kita pilih. Nanti ini sheet ini bisa kita duplikasikan, kita perbanyak. Setelah itu tinggal kita tentukan saja kelas-kelasnya. Jadi ini membantu sekali para guru di sekolah. Baik, caranya adalah yang pertama kita buat rentang pertama dari kolom kelas yang sudah ada ya. Di sini saya masuk ke kolom kelas, daftar kelas, gabungan kelas ya. Dari kelas 1 sampai kelas terakhir ya, sebanyak kelas yang ada disesuaikan dengan sekolah kita. Kalau satu kelas, dua kelas mungkin gampang, tapi kalau sudah banyak kelas mungkin agak repot dengan. Nah, ini bisa saya tampilkan atau kita tampilkan data siswa per kelas itu dalam satu sheet ya, untuk memudahkan mengontrolnya, ataupun bisa dipecah-pecah per sheet ya, per kelas per sheet ya. Jadi nanti kalau ada 10 kelas 10 sheet, di sini saya contohkan hanya satu sheet untuk gampang melihat mengontrolnya. Di sini bisa kita lihat kelasnya muncul, jumlah siswanya muncul, sudah nama ya. Ini sudah saya bahas rumusnya ya, untuk menghitung banyaknya data yang terisi dari kolom ini ya. Ada nomor urutnya ya, sudah saya memudahkan ya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya sudah punya data kelas, tinggal kita blok saja di sini ya, terus ke data rentang bernama. Nah, di sini sudah ada rentang bernama, kita namai apa sesuai kelasnya, terus kita selesai. Di sini sudah ada rentang bernama kelas 71 dan kelas 72. Kita akan praktekkan kelas 71 dan kelas 72. Oke, lanjut ke menampilkan per kelas ini. Nah, di sini kita buat validasi data ya, 71 sampai kelas terakhir. Ini sebagai contoh. Nah, dari sini ya patokannya kita
kita buatkan kolom bantu di sini. Saya warnai ini adalah kolom bantu. Oke, kolom bantu untuk untuk menampilkan nanti pertama nama sheetnya untuk apa ya. Ini kalau daftar nilai ya, dari Google Form berarti form respon 1. Di sini saya buat nomor urut database, terus nama kelas-kelasnya seperti ini samakan nama kelas di sini dengan di sini ya, di data validasi, karena ini data validasi kita akan gunakan sebanyak kelas yang ada kita buat di sini. Nah, di sini kita buat kolom nama rentang bernama. Ini harus sama nama rentang bernama ini yang kita buat di data, terus rentang bernama ini harus sama ya, sesuai kelas-kelasnya. Di sini kelas 1, B3 sampai B5 dan seterusnya. Oke, kalau sudah dibuat rentang bernama seperti ini untuk masing-masing kelas, nah di sini bisa kita buat jumlah siswa atau bisa kita buat kolom tampil di sini. Ini kolom tampil untuk melihat di kelas 71 ini akan kita ambil nama rentang bernamanya seperti ini. Kenapa saya menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini? D12 ini yang ini ya, data D12 data validasi, terus melalui kolom daftar tabel 171 ya, nomor urut database, kelas dan nama tentang seperti ini ya, kita buat nanti I18 sampai I misalnya I36, ini contoh saja ya, sebanyak kelas yang ada ya, kita kira-kira saja. Nah, di sini kenapa kita ambil kolom ke-1, kolom kedua, karena kita mau mengambil ini rentang bernama ini. Kenapa tidak langsung ini? Karena di rentang bernama tidak bisa kita buat tanda strip. Kita contohkan rentang bernama, kita buat misalnya tambahkan tentang contoh, terus atau misalnya kelas 7 strip 1, stripnya tidak mau ya, seperti itu. Jadi saya akali dengan membuatkan seperti ini ya, tinggal kita panggil saja nanti rentang bernama. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, saya hapus, katanya tidak muncul, tinggal kita panggil ya. Di sini menggunakan rumus indirect ya, kita ketikkan sama dengan indirect kurung, kita ambil saja dari sini ya, dari kolom tampil ini sel K18 ya, indirect, maka akan muncul nama-namanya. Semudah itu ya, tanpa sebelumnya saya ribet-ribet membuat banyak formula yang pusing ya. Dengan cara ini, tanpa formula yang ribet, hanya memanggil satu sel saja rentang bernama yang kita panggil, maka sudah muncul nama-nama per kelas. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau kita hapus tidak bisa kan, satu kesatuan ya. Karena ini kalau kita hapus rep, kalau kita isi di bawahnya juga banyak siswa yang ada ya, siswa berikutnya ya kosong otomatis sesuai di daftar nama per kelas itu ya. Nah, kalau di bawahnya kosong ya kosong, seperti itu. Semudah itu ya. Ini indirect ini formula untuk merubah isi sel atau tag menjadi alamat. Di sini alamatnya adalah rentang bernama. Oke. Ini semacam array formula lah ya.
Cuma kalau ini memanggil langsung per namanya per data, banyak data, gabungan data atau kolom bisa kelompok data yang kita panggil ya. Oke, tinggal kita ganti, misalnya ini kan kelas 71, kita ganti 72, maka akan berubah namanya. Perhatikan perubahannya. Kalau rentang bernamanya misalnya belum kita panggil, belum kita namai, belum muncul ya. Oke, nah kita akan buat rentang bernama kelas 73 ini biar muncul di sini. Jadi kita kembalikan lagi saja kelas 71. Nah, ke kelas ini saya namai kelas 73 misalnya. Blok saja satu kolom ya. Ke data rentang bernama kita namai kolom F3 ya. Ini ada kolom nama F3 ini. Selesai. Oke, kita lihat di sini 73. Nah, sudah muncul sesuai dengan nama-nama yang ada di 73. Ya, sudah sesuai. Oke, sekarang saya lanjut ke ini kan menampilkan per kelas dalam satu sheet atau dalam sebuah daftar atau data ya. Sekarang kita mau membuat kelas gabungan seperti ini. Nah, seperti ini kelas gabungan, kita akan menunjukkan nomor otomatis, nama ini juga otomatis. Nanti setiap ada perubahan data ini akan berubah ya. Kelas juga ini tampil otomatis sesuai banyaknya jumlah siswa ya. Tanpa kita ketik satu lagi ya, satu-satu. Nah, tinggal kita, kalau ini sudah menggunakan array pemula, cuma kalau yang ini kan indirect tidak bisa kita gunakan array pemula ya. Kalau rumus indirect tidak bisa kita gabungkan dengan array pemula karena indirect sudah satu kesatuan memanggil selnya, alamat sel. Tinggal kita perkirakan saja rumusnya, kita drag ke bawah sebanyak kira-kira data siswa ada berapa, misalnya ada 400 atau berapa, kita drag saja. Jadi setiap ada perubahan ini kan berubah otomatis ya. Ini oke. Penggunaannya untuk apa sih? Nanti bisa kita lihat penggunaannya untuk misalnya membuat administrasi ujian di sekolah misalnya. Contoh penggunaannya di sini ya, yang pernah saya praktekkan, misalnya di sini kita bisa menggunakan sebuah data di sini, data. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk administrasi ujian, misalnya untuk mengatur ruang-ruang kelas. Misalnya kita ingin membuat kelas 7 ini kita gabung dengan kelas 8 atau dengan kelas 9. Nanti muncul datanya ya, muncul otomatis, ini muncul otomatis, nomor ujian otomatis. Nah, kalau data ini sudah kita setting, nah nanti ya akan seluruh administrasi ujian sudah selesai ya, format-formatnya atau bentuk laporannya. Jadi penting juga menampilkan nama-nama gabungan per kelas ya. Ini sudah gabungan per kelas ya, karena dengan dalam satu tabel data kita bisa mengolahnya nanti ya. Jadi itu untuk fungsi menggabungkan banyak kelas menjadi satu kolom data base atau tabel ya. Nah, kita contohkan di sini, misalnya sudah saya isi seluruhnya, sudah saya setting. Nanti kalau sudah langsung otomatis muncul di sini kata peserta ujian, muncul denah ruang. Ini otomatis mengikuti data yang kita masukkan, yang kita setting. Muncul daftar hadir otomatis ya. Tinggal kita pilih kelasnya, ruangannya, muncul daftar nilai, muncul nomor pintu, denah lokasi ya, denah lokasi muncul. Nomor pintu ini otomatis pintu. Jadi mengurangi kesalahan juga kalau banyak ruang ya, sudah otomatis. Jadi itu penggunaan dari menggabungkan banyak kelas ini ya. Kita bisa mengolahnya menjadi database untuk tujuan apa?
Lanjut ke tutorialnya ya. Nah, di sini saya buat kolom awal akhir jumlah siswa kelas, nama kolom awal baris ini sebagai kolom bantu ya, untuk menampilkan data-data ini. Nanti kita panggil kolom ini menggunakan VLOOKUP. Di sini di kolom awal berarti kita ingin menampilkan data siswa urutan pertama sampai urutan 32 itu adalah kelas 71. Yang berikutnya 33 sampai 64 72. Ini berdasarkan acuannya jumlah siswa. Jadi 33 itu 32 tambah 1 33, karena melanjutkan dari 71 ke 72 ini ada di kolom 33, ditambah di sininya jumlah siswa ya. F2 di sini jumlah siswa 71 ditambah 72 jadi 64. Terus ke bawah tinggal kita tambahkan saja nanti ya, mengikuti kelasnya. Kita buktikan yang satu ini kan kelas 71. Nah ini sampai 32 ya, ini 32 itu, nah ini 32 71 372 masuk ke nomor urut 33. Nah 33 sudah masuk 72. Ya, ini setiap ada perubahan ini otomatis berubah. Oke, kita buat misalnya kelas. Nah ini kelasnya otomatis ya, kelasnya otomatis mengikuti kolom kelas. Misalnya di sini 81. Oke, kelasnya otomatis. Jadi ini rumusnya ya, kita akan membalik dengan rumus transpose dari kolom-kolom menjadi dari kolom-kolom menjadi baris-baris. Nah di sini kan baris ke satu ini adalah berisi kelas-kelas 71, 72, 73. Ini kan berupa kolom-kolom. Mau kita balik menjadi kelasnya ke bawah per baris 71, 72 ke bawah. Ini transpose ya. Kita gunakan unik terus filter kelas kolom sheet kelas baris ke 1 sampai kelas 1, baris 1 sampai 1 sheet kelas yang tidak kosong. Kan di sini kita ada kolom kosong ya, ini tidak akan kita gabungkan. Dengan cara ini kita bisa menggabungkan otomatis. Setiap ada penambahan kelas maka di sini akan menambah otomatis kelasnya. Kita buktikan saja di sini. Ini kan 81, kita buat 82 di sini. Di sini 82 belum ada ya. Nanti ini muncul otomatis. Kita buat di sini 82. Muncul kelasnya. Ini berubah juga ya. Kita hapus saja. Seperti itu, jadi kelasnya muncul otomatis dengan rumus ini. Oke, nah nanti ketika kita panggil dengan rumus ini, jumlah siswa per kelas itu berapa. Ini rumus-rumusnya ya, menggunakan indirect dari sheet kelas. Terus kita cari alamatnya baris kedua, kan kelas di sini baris kedua, di sini kan baris kedua. Jumlah kelas, jumlah siswa per kelasnya kan ada di baris kedua. Nah terus kita cocokkan H2 itu di sini kelas 1, di sini menyesuaikan H372. Di baris 1 sampai 1 kita cari 0.4 ini membalikan nantinya menjadi tanpa absolut, tanpa dikunci. Seperti itu, kita enter. Ini nanti pada saat di sini kita ketikkan manual misalnya jumlah siswa terakhir ataupun jumlah siswa terakhir berapa di sini ya. Misalnya ini
Nah, biar di sininya nanti kosong kita ketikkan di sini 400 ya. Nah, di luar data ini ya, di luar setelah seluruh jumlah siswa masuk ya, maka kita buatkan di sini kira-kira saja 400 berapa ya. Biar menghasilkan di sininya nanti 0 ya, tidak ada kelas, berarti kosong. Nah di sini sudah, di sini rumusnya sama dengan kolom akhir itu G2 ya. Ini sama dengan F2 tambah G3 ya. Tambahkan aja masing-masing kelas ini kalau sudah mau menghasilkan nomor urut ya. 33 F2 tambah 1 karena ini berurut 64 65, berarti supaya menghasilkan 65 tambah 1 65 sampai 96 tidak dengan jumlah sisa 32 adalah plus 73. Kemudian namanya nomor urutnya nanti menyesuaikan seperti itu. Nah di sini nama kolomnya kita gunakan rumus array formula ya. Nama kolomnya oke, seperti ini rumusnya. Kita buat contohnya 82 di sini. Otomatis kolomnya muncul ada di kolom K82 itu. Seperti ini rumusnya. Kita ambil nanti ini kan rumus kalau nggak pakai lab maka dia akan menghasilkan B berapa, B3 atau berapa. Supaya tidak menghasilkan baris, kita ambil saja nama kolomnya yaitu kolom B. Seperti ini rumusnya. Ini kira-kira saja H2 sampai 400 mengambil kelasnya. Oke, seperti itu. Ini awal baris maksudnya biar kita kurangi 3 kan di sini biar menghasilkan urutan siswa yang pertama. Di sini kan mulai baris ketiga ya, nama-nama siswa. Berarti dikurangi 3 ya. Ini berarti E2 kurang 4 ya, E2 sampai 4. Jadi E2 ini dikurangi 3 ini berarti ini ya rumusnya biar dikurangi 30 biar 33 dikurangi 30 kan menghasilkan 3. 65 dikurangi 62 menghasilkan 3. Jadi itu kita kurangi 3 dari nomor urut ini karena akan kembali ke 1 untuk memanggil urutan nama siswa ya di baris ketiga. Ini adalah rumusnya. Jadi ini dikurangi ini ya sepanjang cuma saya gunakan array formula seperti itu. Baik, lanjut ke kelas ini array formula juga ya. VLOOKUP row 1 sampai 400 kita kira aja misalnya jumlah siswa di bawah 400 jumlahnya, kita buat dari 1 sampai 400 E2 sampai J di sini adalah E2 sampai J kolom tabel ini VLOOKUP.
Kita ambil kelas itu dari kolom 4, 1, 2, 3, 4. Kita gunakan tutup karena kita akan mengambil data rentang dari 1 sampai 32, 33 sampai 4, menghasilkan seperti ini. Kita enter ya. Ini sudah array pemula ya. Kalau kita hapus di sini, bisa kita hapus ya, array pemula. Jadi otomatis kalau diketik rumus seluruhnya muncul ya kelasnya. Nah cuman di sini namanya harus kita satu-satu ya, nggak bisa array formula karena menggunakan indirect. Jadi ini sebenarnya untuk menghasilkan alamat ya di sheet kelas ini. Itu error indirect ya, kalau error menghasilkan kosong datanya ya. Kosong datanya kalau nggak ada nama-namanya. Kita ambil baris ke sini itu alamatnya beberapa ya, dengan rumus row 1 sampai 1, nomor urut ini kan 1 sampai 1, ini 2 sampai 2 nomor urut. Kita ambil kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5 yaitu kolomnya ya, nama kolomnya kita dapatkan, terus kita gabung dengan baris ke satu lagi. Jadi kali ini B1 kan, kelas B1 lagi. Kelas B1 di sini yang menghasilkan kelas B1. Nah, itu belum nama ya, tinggal kita kurangi lagi berarti dengan pengurang tadi ini ya, kolom ke-6 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kolom ke-6 sudah seperti ini ya, ini rumus-rumusnya. Oke, enter. Kalau nomor urut tinggal seperti ini aja ya. Kalau ini C2 kelas kosong maka kosong, jika tidak A2 sampai A ini kurangi 1 kan mulai baris kedua ya, berarti harus dikurangi 1 biar menghasilkan nomor urut 1. Jadi itu rumusnya, sekali lagi saya tampilkan. Ini rumusnya 1, ini rumusnya, silakan dipelajari ya. Ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya, ini rumusnya. Ini seperti itu saja rumusnya untuk menggabungkan kelas. Kalau tadi menampilkan per kelas hanya indirect saja, seperti ini ya. Baik, mungkin itu yang bisa dipraktekkan ya. Silakan diuji coba, dikembangkan lagi, dipermudah lagi, disempurnakan lagi oleh rekan-rekan, karena ini sering dipakai oleh kita ya, apalagi sebagai guru untuk membuat data-data nama ini ya. Oke, saya rasa demikian dan mudah bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.